Sebetulnya membantu mengosongkan lemari kita. Mungkin minimalis kalau kita ikut the minimalis itu ya, orang-orang yang hidup secara sederhana, konsepnya orang Jepang sama orang Amerika zaman now. Itu kalau bisa pakaian yang pokok-pokok saja, yang punya memori dibuang, yang penting ruangannya itu kok kosong ya. Di dapur juga dipilih benda-benda yang perlu saja, yang nggak perlu dibuang. Zaman sekarang kan kembali seperti zamannya Nabi SAW. Kehidupan modern semakin minimalis semakin bagus itu yang diajarkan oleh banyak orang di akhir zaman ini. Nah kalau kita mau sedekah yang betul-betul baik, bukan cari yang bekas, tapi apa yang menyenangkan orang tersebut dan menyenangkan Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kalau kita dikasih, kita pengennya sesuatu yang terbaik, maka kalau kita memberi, hendaknya kita memberi yang terbaik. Diceritakan putri Nabi Muhammad SAW, Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu anha, suatu ketika dilihat oleh Nabi SAW lagi membersihkan mata uang yang dari perak. Dulu kan uang itu perak atau emas. Punyanya uang sedikit dari perak, dirham, cuma 1-2 dirham. Dibersihkan betul, dicuci. Karena dulu kan uangnya bukan uang kertas ya. Dicuci, bersih, kemudian dikasih parfum. Nabi SAW kemudian nanya, "Wahai Fatimah, apa yang kamu lakukan?" Dijawab, "Saya bersihkan uang ini, saya kasih parfum." Buat apa? Kan engkau bersabda ya Rasulullah SAW, sesungguhnya kalau ada orang sedekah diterima oleh Allah dengan tangan kanannya. Nah di hadis ini yang saya baca tadi, kalau ada orang sedekah itu diterima oleh Allah dengan tangan kanannya. Artinya Allah langsung yang menerima. Ya Allah langsung yang menerima, bukan orang yang kita beri, bukan. Tapi Allah yang menerima sedekah kita. Maka saya pengen sedekah saya diterima sama Allah dalam keadaan baik dan harum, sehingga Allah senang sama saya. Ya, sehingga Allah senang sama saya. Nah ini cara sedekah tuh seperti ini. Jadi orang dulu tuh kalau sedekah cari yang terbaik kemudian disedekahkan. Beda dengan kebanyakan kita zaman now. Terutama ini kalau bapak-bapak Jumatan tuh ya. Kalau Jumatan ada kotak amal tuh dikeluarkan yang dicari yang angka kecil. Kalau ada merah, ada biru ya, ada yang agak hijau gitu ya. Yang dipilih itu bukan merah. Saya berapa kali jadi panitia masjid dulu waktu saya masih ngurusi Jumatannya masjid, ngitung kas itu. Itu kalau saya lihat ada uang merah, Masya Allah juaranya datang. Jadi satu kotak itu belum tentu ada uang merah satu. Begitu ada satu juaranya datang. Dan kemudian uangnya ada apa? 5.000, 2.000, abu-abu ya. Warna nggak jelas. Nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi sayangnya di dompet itu yang dibuka 2.000 bukan yang bagus. Udah 2.000 dipilih yang paling lecek. Yang paling lusuh, yaitu yang disodakohkan. Betul nilainya tetap sama, tapi cara pandang yang seperti ini membuat pahalanya tidak sama. Pahalanya nggak sama, karena kita nggak tahu kita lagi berhubungan dengan siapa. Kita bukan berhubungan dengan orang yang kita beli, tapi ibadah itu hubungan hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya lagi menyerahkannya kepada Allah. Dikatakan di sini diterima oleh Allah dengan tangannya, tangan kanannya, kemudian sama Allah dikembangkan. Kalau orang bisnis itu kita titip, nanti dikembangkan, ini diusahakan lagi, diputarkan sampai jadi banyak, ya, jadi banyak. Nah sedekah kita diterima sama Allah Taala, sama Allah dijadikan banyak, sama Allah dijadikan banyak, dikembangkan oleh Allah SWT. Nanti kemudian kita menerimanya lagi dari Allah dalam wujud yang jauh lebih besar. Nah kalau sudah paham begini, maka nggak ada orang sedekah sedih. Pasti senang. Ya, termasuk sedekah yang paling gampang dan itu agak susah, sedekah namanya senyum. Nah, senyum ini kan sedekah. Saya kalau ceramah latihan senyum. Dari awal saya ceramah dari mulai SMP gitu ya, SMA. Saya kalau ngomong pokoknya latihan senyum. Sampai ada komentarnya jamaah itu kalau ustadznya ceramah, saya isi pengajiannya nggak tahu, tapi lihat senyumnya hati saya tenang. Udah, hasil maksud. Hasil maksud, yang penting hatinya tenang. Nah ini senyum itu kan sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika hiya laka shadaqah. Senyummu untuk saudaramu itu adalah sedekah, sabda Nabi SAW. Nah, kalau untuk orang lain sedekah, bangun tidur noleh ke suami, senyum kan sedekah ya. Tapi biasanya lihat noleh ya senyum-senyum juga ya. Saling noleh nggak ada yang saling senyum. Gitu ya. Jadi pandangan pagi aja sedekah pada pasangan hidup beratnya luar biasa. Ini kalau kita lihat senyumku bukan untuk suamiku, tapi senyumku untuk Tuhanku, oh, Masya Allah,
senyum ya untuk Tuhanku, Mas, bukan buat kamu, jangan GR. Ini buat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah akan membalas. Saat itu kita sudah dapat senyumnya Allah, ridhonya Allah, rahmatnya Allah, karunia-Nya Allah yang luar biasa. Begitu pula ketika suami senyum bukan untuk istrinya. Karena kalau dia senyum untuk istrinya, mungkin jawabannya juga sama dengan suami tadi. Apa yang kamu tumben senyum-senyum? Ada apa? Mungkin tambah suudzon ya. Mungkin prasangka nggak bagus. Mungkin komentarnya nggak enak. Pagi-pagi senyum. Mimpi apa tadi? Ayo, mimpi yang benar. Cerita. Gitu. Komentarnya nggak enak gitu ya. Padahal niat ngasih senyum pada istri ini suami, atau istri ngasih senyum sama suami. Tapi kalau kita niatnya ke Allah Ta'ala, komentar apapun kamu nggak ngurus, Mas. Aku lagi senyum sama Allah. Ya, aku lagi memberikan senyumku kepada Allah. Begitu pula sedekah. Ini mungkin banyak kerabat, entah keponakan, entah sepupu, entah paman, entah bibi. Ya, kita sedekah dengan tulus, tapi justru mungkin di belakang komentarnya negatif. Orangnya sih kaya, tapi kalau ngasih cuma segitu. Masya Allah. Ya, orangnya kaya, tapi kalau ngasih cuma segitu, nggak pernah nambah-nambah. Udah dikasih, masih ngomong yang nggak enak gitu ya. Udah diperhatikan, masih komentarnya negatif. Terus kemudian kita masuk hati, ya berarti sedekah kita emang salah. Berarti sedekah kita salah. Karena sedekah jangan pernah minta balasan dari manusia. Manusia itu meskipun udah kita kasih duit banyak, terus mau balas dengan kebaikan, itu langka. Ya langka. Yang balas betul dengan kebaikan itu langka. Normalnya ya biasa-biasa saja. Mungkin diucapkan terima kasih. Begitu kita buat dia kecewa sedikit, Masya Allah, marahnya luar biasa. Lupa ya, semua yang udah kita berikan itu lupa. Tapi Allah nggak mungkin lupa. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak pernah melalaikan janjinya. Jadi siapa yang ngasih itu karena Allah Ta'ala, pasti dapatnya adalah kemenangan, kebaikan, keselamatan dunia sampai akhirat. Pernah diceritakan ada satu pemuda meninggal dunia di tengah padang Sahara. Ini kisah nyata ya, tapi kisah nyata ini di akhir zaman kan kadang-kadang seperti dongeng. Lah anehnya itu kita kalau dengar kisah nyatanya wali, dianggap seperti dongeng, dengar Harry Potter yang dongeng seperti nyata. Cinderella yang dongeng dianggapnya nyata. Harry Potter yang itu khayalan dianggapnya nyata. Kisah-kisah wali yang itu nyata dianggap dongeng. Ini kan terbaliknya kita nih ya. Wallahu a'lam. Tapi yang terjadi ya seperti ini. Itu ada seorang pemuda meninggal dunia di tengah padang Sahara. Kebetulan pemuda tadi ketemu sama seorang soleh. Jadi orang soleh ketemu pemuda itu, terus pemudanya meninggal. Orang solehnya bingung. Karena sebelum meninggal ada dialog. Anak muda ini tampaknya pakaiannya tampak pakaian orang-orang soleh gitu. Ya, tapi sangat zuhud, ya sangat zuhud. Sangat nggak ngurus dunia. Maka sama orang solehnya ditegur. Kamu jangan sok soleh. Ya, jangan sok soleh. Maka dijawab sama pemuda tadi, saya nggak sok soleh. Saya soleh bener. Ya, saya soleh bener. Nah, kalau kamu soleh bener, setiap soleh bener ada buktinya. Nggak bisa ngaku. Ini saya terjemahkan dengan bahasa bebas ya, biar mudah dicerna. Kalau soleh bener nggak ada ngaku-ngaku, harus ada bukti. Ya kamu soleh bener. Silakan, boleh uji saya dengan apapun. Pemudanya pede. Ya udah, kalau kamu soleh itu ciri-ciri orang soleh. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang soleh itu kalau disebutkan nama Allah, hatinya bergetar. Nah kalau kamu nyebut nama Allah, kira-kira seperti apa? Oke, kata anak muda tadi, saya akan sebut nama Allah dengan segenap hati saya, tapi resiko Bapak yang tanggung. Oh siap. Resiko saya yang tanggung, siap. Ini Bapak tadi yang soleh juga heran juga, resiko apa gitu kan? Resiko apa? Akhirnya pemuda tadi mengucapkan, Allah meninggal dunia. Langsung meninggal dunia karena putus ya. Jantungnya pedot, putus jantungnya karena rindu sama Allah Ta'ala. Allah meninggal dunia. Orang solehnya kaget. Bener ini resiko nih. Karena di padang Sahara seorang diri harus ngurus jenazah, wajib hukumnya. Dia harus memandikan, dia harus mengkafani, dia harus menyolatkan, dia harus menguburkan. Bingung, gimana ini? Akhirnya diberi tanda. Jadi jenazah tadi diberi tanda. Cari pelepah-pelepah kurma, batu, sekelilingnya. Biar nggak didekati oleh hewan buas. Kemudian beliau orang soleh tersebut pergi cari desa terdekat, cari bantuan. Ke desa terdekat,
Nggak lama ketemu desa, kembali ke situ bersama masyarakat. Ternyata jenazahnya udah hilang. Tapi nggak ada tanda tapak kaki, ya nggak ada tanda ada hewan. Dalam kondisi yang bingung seperti itu, orang soleh tersebut mendengar suara tanpa rupa. Ya, jangan kamu heran, anak muda ini sudah dikafani, dimandikan, dikafani dan disolatkan oleh para malaikat. Para malaikat yang ngurus jenazahnya. Kemudian ditanya, dialog itu, terjadi dialog. Mungkin ada yang nanya, kok bisa dengar suara malaikat? Lalu ketemu malaikat aja bisa kok, apalagi cuma dengar suara. Dalam hadis yang sahih disebutkan, ada malaikat-malaikat itu yang menjelma jadi manusia. Dan ngaku saya adalah malaikat. Jadi umatnya Rasulullah SAW ini punya banyak keistimewaan. Tapi jangan kemudian kita ngaku-ngaku, kemarin saya ketemu malaikat. Wah, aliran sesat ini. Ya, karena yang ketemu nggak ngaku-ngaku ya. Ya, ini diceritakan orang soleh tersebut untuk suatu hikmah, biar orang lebih semangat. Setelah menjelaskan ayat Quran, jelaskan hadis, kemudian beliau punya pengalaman spiritual, diceritakan, biar kita lebih bersemangat. Malaikat mengatakan pemuda tadi ini sebetulnya dulu adalah pezina. Yang tiap orang kaya, pezina yang luar biasa. Kemudian suatu malam dia mimpi masuk neraka. Akhirnya dia bangun takut. Dalam keadaan takut dia bertobat. Dan bertobat itu ya dia berjalan meninggalkan semua kebiasaannya, pergi bahkan meninggalkan kotanya karena dia khawatir kok tinggal di kota itu nanti ketemu temannya kambuh lagi. Jadi dia melakukan perjalanan, pokoknya saya niat tobat cari tempat yang baru biar nggak kambuh lagi. Nah suatu ketika di tengah jalan ketemu sama orang yang kelaparan, bapak-bapak tua kelaparan. Bapak tadi mengatakan, wahai pemuda, sungguh aku udah berapa hari nggak makan. Tolong beri aku sesuatu untuk nyambung nyawa. Pemuda itu mengatakan, bapak saya nggak punya apa-apa, nggak punya uang. Tapi ini saya masih punya baju dua. Satu untuk pakaian, satu untuk bawahan. Seperti orang haji itu ya. Nah ada pakaian bawah, ada pakaian atas. Ini yang atas saya lepas, silahkan bapak pakai. Nanti di desa dijual, bisa beli makan. Terima kasih nak. Nah, bapak tadi pergi kemudian angkat tangan berdoa, ya Allah, sebagaimana dia telah menyelamatkan aku dari kelaparan, selamatkan dia dari siksa api neraka. Maka Allah mengabulkan doanya orang yang disedekahi tadi, Allah mengampuni semua dosanya, dan Allah meletakkan dia ke dalam surga, berkat sodakohnya yang satu itu. Jadi bukan karena tobatnya yang kemarin yang luar biasa, tobat itu kan bahasa luar biasa, yang ngangkat derajatnya karena sedekah pada orang yang tepat yang sangat membutuhkan. Karena itu Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad yang mengarang Ratibul Haddad, Wirdul Latif, ya, di kalangan Habib ada Ratibul Haddad, ada Wirdul Latif, yang beliau sejak umur 4 tahun sudah tunanetra, tapi ilmunya luar biasa. Beliau mengatakan orang itu sedekah walaupun tidak ikhlas tetap dapat manfaat. Jadi jangan ngomong nanti saya kalau udah ikhlas baru sedekah. Udah riak-riak saja udah. Ya kamu sombong, ujub, bawa sini sedekahmu. Tetap ada manfaatnya. Tapi kalau kita bicara manfaat yang terbesar seperti yang saya jelaskan tadi. Manfaat dari mana? Wong dia niatnya pamer kok. Ya manfaatnya dari yang disedekahi. Yang disedekahi nanti akan berdoa, ya Allah dia telah bantu saya, tolong dia ya Allah, mudahkan urusannya ya Allah. Nanti dapat dari situ. Ya Allah ampuni dia. Dapat dari situ. Makanya kalau kita sedekah atas nama orang yang sudah meninggal dunia kepada orang, itu sedekahnya itu manfaat. Karena nanti yang hidup itu akan mendoakan, ya Rabb ampuni orang meninggal dunia ini. Ya Allah terima amal solehnya. Dan doanya siapapun untuk siapapun itu sampai, terutama doa yang tidak diketahui oleh yang didoakan. Ya doa yang tidak diketahui oleh yang didoakan. Jadi yang berdoa nggak tahu nih yang didoakan kalau sebetulnya dia lagi didoakan oleh seseorang. Ini doanya nyampainya paling cepat. Nah, ini sodakoh. Jadi kalau kita sodakoh di antara manfaat yang luar biasa, gantinya dari Allah nih loh. Gantinya dari Allah itu banyak. Ya, banyak itu jangan diartikan duit. Seringkali orang mengartikan banyak itu angka. 10.000 diganti 100.000, diganti 1 juta. Itu kecil itu. Itu kecil. Jadi Allah ganti itu bukan dengan angka, tapi dengan banyak hal. Contoh, Allah mengganti dengan menyelamatkan dari kecelakaan. Saya setiap kali keluar kota, saya seperti mewajibkan diri saya sendiri sebelum jalan harus sedekah. Ya, di antara niatnya agar selamat sampai di tujuan dan kembali pulang ke rumah selamat. Dan yang saya tinggalkan di rumah selamat dari segala hal yang tidak menyenangkan dunia maupun akhirat. Harus sedekah. Sedekah yang paling gampang itu di pom bensin.
Ya, di pom bensin, beli bensin, mas bensinnya full, 400.000 full misalnya ya. Saya kasih 500.000. Orang yang mau kasih kembali, nggak usah kembali mas, hadiah. Terima kasih Pak, mudah-mudahan selamat, amin. Itu yang saya tunggu itu. Yang saya tunggu doanya dia. Walaupun dia nggak mau doakan, saya udah niatkan, niatnya untuk keselamatan. Kita kan ngomongnya ke Allah, bukan kepada dia. Yang ngomongnya kalau ya Allah ini biar saya selamat, semuanya selamat. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala di antara gantinya itu. Nah, kemudian di antara ganti dari sekian banyak, itu duitnya tetap diganti sama Allah. 100.000 akan dilipat gandakan, itu pasti. Tapi gantinya Allah nggak cuma itu gitu loh. Allah maha baik, Allah maha dermawan, Allah maha pemurah. Dan orang yang berbisnis sama Allah nggak pernah rugi. Bonusnya banyak. Belinya satu, bonusnya banyak. Itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antaranya diberi kesehatan. Ini sehat ini dari sedekah-sedekah kita. Makanya orang yang sakit itu obat terbaik, da'u mardhakum bisodaqah. Obati yang sakit di antara kalian dengan sodakoh. Nah, zaman ini kan penyakit macam-macam. Cuman orang kan fokusnya ke COVID tok ya. Padahal penyakit itu macam-macam. COVID itu ya penyakit, tapi penyakit macam-macam. Makanya niatkan menghindari segala macam penyakit. Penyakit lahir maupun penyakit batin. Termasuk dengan sodakoh. Dengan sodakoh, ya Rabb biar saya sehat, biar keluarga saya sehat. Doanya semakin banyak. Sedekahnya satu kok mintanya banyak, nggak apa-apa, mintanya sama Allah kok. Nah, minta sama Allah itu sebanyak apapun sedikit, karena Allah maha kaya. Justru Allah senang, ini sedekahnya satu, mintanya banyak, Allah senang. Kenapa senang? Dia tahu punya Tuhan yang maha kaya, Tuhan yang maha memberi, Tuhan yang maha dermawan. Beda kalau kita sama orang, bayarnya 1.000 kok mintanya banyak, dimarahin kita. Oh kamu nih, misal di warung makan lah, kita bayar sesuai yang kita pesan, tapi banyak permintaan. Mbak tolong Mbak ya sambal ditambah. Mbak tolong ini ditambah, ini tambah. Akhirnya ngomong ya udah cukup. Silahkan pulang saja lebih baik. Ini belinya sedikit, ya mintanya banyak, duduknya 5 jam. Ya ini mau numpang nongkrong atau mau makan ini ya. Tapi kalau sama Allah Taala kita nambah model apapun, Allah senang. Nah, ini akidah kita kalau sedekah. Jadi kalau sedekah, akidahnya kita satu muamalah sama Allah, bukan sama orang yang kita beri. Karena sama Allah, maka kita pilih yang terbaik. Kemudian memberikannya dengan cara yang terbaik. Termasuk cara yang terbaik, dalam kitab Ihya Ulumuddin, yang dikarang Imam Ghazali rahimahullah, dan kitab-kitab yang lain, dikatakan, orang-orang soleh terdahulu, kalau sedekah tidak pernah meletakkan tangannya di atas. Jadi kalau sedekah, selalu meletakkan tangannya di bawah. Yang diberi, yang disuruh ngambil dari atas. Maka ditanya sama yang memperhatikan, ini orang-orang soleh ini kalau sedekah kok nggak begini ya, tapi begini. Dijawab, iya, saya nggak pengen dia jadi rendah karena saya. Karena tangan yang di atas lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Saya pengen dia yang lebih mulia. Saya pengen dia lebih mulia. Karena sebetulnya karena dia saya jadi mulia. Jadi nggak ada sombong sama sekali. Jadi betul-betul hatinya itu ditata ketika sedekah. Makanya banyak orang yang ngeluh, saya udah sedekah, tapi kok hidup masih amburadul. Nah ini kalimatmu udah menunjukkan kalau sedekahmu salah. Gak ikhlas. Jadi ikhlas itu memberikan sedekah hanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kaitannya dengan tidak ikhlas ini, ada kalimat yang sering diucapkan oleh orang-orang ketika dimintain sedekah.